Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang konstitusi. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan nama saya Nisa Nur Hidayah dengan NIM 245240002. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis atau kadang-kadang tidak tertulis yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi mengatur hubungan antar rakyat, pemerintah, dan lembaga negara, serta menjamin hak-hak warga negara. Terus selanjutnya itu unsur-unsur konstitusi. Yang pertama, identitas negara, di mana ada nama, bentuk, dan wilayah dasar negara. Yang kedua, tujuan negara. Yang ketiga, pembagian kekuasaan, di mana termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terus yang keempat itu hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Terus yang kelima, aturan perundang-undangan. Keenam, sistem pemerintahan dan pemilihan umum. Terus yang ketiga itu fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi ada 4. Yang pertama, hukum tertinggi. Kedua, alat kontrol. Ketiga, pembentukan peraturan. Dan yang keempat itu perundang-undangan. Baik, perkenalkan nama saya Adinda Nurul Fatihah, NIM 245240004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konstitusi dalam suatu negara. Konstitusi adalah aturan dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Aturan ini mengatur bagaimana kekuasaan dibagi dan dijalankan, serta menetapkan hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi berfungsi untuk menjaga agar pemerintahan berjalan dengan tertib, adil, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Konstitusi juga melindungi hak-hak setiap individu dalam masyarakat, sehingga semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Dengan adanya konstitusi, negara memiliki pedoman yang jelas untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Baik, perkenalkan nama saya Wahdini dengan NIM 245240017. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi demokratis. Konstitusi demokratis adalah pondasi penting dalam sistem pemerintah demokrasi. Prinsip utama biasanya terkandung dalam konstitusi demokratis, yaitu yang pertama ada kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dapat menentukan arah kebijakan negara melalui partisipasi langsung atau perwakilan. Kemudian yang kedua ada persamaan di hadapan hukum, yaitu setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat dan berpartisipasi, di mana warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Kemudian yang keempat yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, di mana pemerintahan harus tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku. Kemudian yang kelima yaitu pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Pemilihan umum harus dilakukan secara berkala dengan prosedur yang transparan dan adil. Ciri khas demokrasi yang pertama ada konsensus dan musyawarah, yang kedua ada demokrasi dan Pancasila, kemudian yang ketiga ada keberagaman dan toleransi. Baik, perkenalkan nama saya Zahra Nur Aulia dengan NIM 245240007. Jadi saya akan membawakan materi tentang lahirnya konstitusi di Indonesia. Jadi lahirnya konstitusi di Indonesia seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, yakni 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Inilah tonggak utama lainnya konstitusi di Indonesia. Akhirnya konstitusi di Indonesia dilatar belakangi dengan yang pertama, kebutuhan mendesak akan mendasar hukum. Yang kedua, persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI. Sebelumnya, BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang telah merancang konstitusi sejak Mei 1945. Yang ketiga, sidang BPUPKI.
pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan 10 sampai 17 Juli 1945, DPUPKI menyusun dan membahas rancangan dasar dan rancangan undang-undang dasar. Yang keempat, sidang PPKI. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden pertama, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sekian materi konstitusi dari kami, dari kelompok 3. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.